Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Azza berikan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan hadis yang kedua dalam kitab ini, yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Dan kita masih pada pembahasan pertanyaan Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas iman kepada hari akhir. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun yang wajib diyakini dan diimani oleh setiap hamba. Bahkan seseorang tidaklah dikatakan beriman hingga dia meyakini serta mengimani hari akhir. Suatu saat nanti Allah Ta'ala akan tegakkan hari akhir, atau yang disebut juga dengan hari kiamat. Mengapa disebut dengan hari akhir? Dijelaskan oleh para ulama bahwa disebut dengan hari akhir disebabkan karena hari tersebut tidak ada ujungnya. Hari yang terakhir yang tidak ada ujungnya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa manusia itu berawal dari al-adam, yang artinya tidak ada. Kemudian beralih kepada janin, menjadi janin. Kemudian hidup di dunia. Dan yang paling terakhir, yaitu dia meninggal dunia dan beralih ke alam barzakh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Pada saat itu terjadi hari akhir. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa urgensi kita mempelajari atau mengimani hari akhir? Bahwa hari kiamat, hari akhir pasti akan tegak. Bahwa yang pertama adalah beriman kepada hari akhir merupakan salah satu dari 3 perkara yang merupakan intisari dakwah seluruh para nabi. Iman kepada hari akhir itu merupakan salah satu dari 3 perkara, 3 pokok yang merupakan intisari dakwah dari para nabi dan rasul, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-usul ats-tsalatsah allati ittafaqa 'alaiha jami'ul malal wa ja'at biha jami'ur rusul, wa hiya al-iman billah wal yaumil akhir wal a'malus salihah. 3 pokok yang disepakati oleh seluruh agama dan diserukan oleh seluruh rasul, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan ajakan untuk beramal saleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan
falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada hari akhir dan beramal saleh, mereka akan menerima atau mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa Ala. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi bisa saja ada orang-orang yang pada saat itu dia beramal dengan kitab Injil sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Injil merupakan salah satu kitab suci. Begitu pula kitab Taurat merupakan salah satu kitab suci. Sebelum diturunkannya Al-Quranul Karim yang memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Maka bagi orang-orang yang betul-betul kembali kepada kitab-kitab suci tersebut, yang mana pokok atau intisari dakwahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka mereka termasuk golongan yang akan mendapatkan pahala kelak. Tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka dan tidak ada kesedihan hati. Maka ini urgensi yang pertama, bahwa iman kepada hari akhir merupakan intisari dari dakwahnya para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dalil, baik secara akal atau nas-nas dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan akan terjadinya hari kebangkitan, hari akhir, hari kiamat yang kemudian adanya hari kebangkitan. Dan itu dibuktikan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian urgensi yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir? Ditemukan di tengah-tengah masyarakat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mengenai keyakinan terhadap hari akhir. Seperti pengingkarannya kaum musyrikin terhadap adanya hari akhir, hari kebangkitan. Mereka meyakini tidak ada hari kebangkitan. Kehidupan hanya satu, yaitu di kehidupan dunia. Sehingga mereka memaksimalkan kehidupan dunia dengan senang-senang, dengan foya-foya, dengan segala macam kenikmatan yang melalaikan. Karena mereka yang meyakini tidak ada kehidupan setelahnya. Tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari kebangkitan. Maka hendaknya kita mempelajari ini untuk meluruskan penyimpangan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya keyakinan menyimpang yang lainnya seperti keyakinan reinkarnasi. Ketika seseorang meninggal dunia, di masa-masa berikutnya dia akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali dengan wujud lain. Wujudnya disesuaikan dengan amalnya pada kehidupan sebelumnya. Dan tentunya ini adalah keyakinan yang batil. Maka untuk itu, kita harus mempelajari tentang iman kepada hari akhir dengan tujuan untuk memantapkan keyakinan kita dan sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Kemudian yang keempat, di antara urgensi kita mengimani dan mempelajari iman kepada hari akhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji orang-orang yang senantiasa ingat, memikirkan dan mengimani serta meyakini hari akhir. Disebutkan dalam sebuah hadis, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyul mu'minina akyas?" Mukmin manakah yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas." Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling banyak persiapannya menghadapi kehidupan setelah kematian. Yaitu hari akhir. Dan kehidupan setelahnya. Yang hanya ada dua pilihan. Entah surga atau neraka. Dan dua keadaan. Dapat nikmat atau siksa. Nggak ada yang di tengah-tengah. Sehingga kita sebagai seorang hamba harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar dimasukkan ke dalam surga, karena hanya ada dua tempat. Dan berbanyaklah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala inda dhanni 'abdi bihi.
Allah Ta'ala itu sesuai dengan prasangkaan hamba terhadapnya. Sehingga ketika dalam berdoa, berharaplah seyakin-yakinnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan yang masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Sehingga orang yang senantiasa mengingat kematian itu termasuk orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari tentang hari kiamat. Penting sekali. Bukan berarti ketika kita sudah pernah mempelajari, diajari, kemudian kita tinggalkan begitu saja. Tapi kita berusaha untuk terus mempelajari, mengulangi dan seterusnya. Karena para ulama mengatakan hayatul ilmi mudzakaratuh. Hidupnya ilmu itu dengan senantiasa diulang, dimurajaah. Dan terkadang pengulangan-pengulangan ilmu itu lebih dibutuhkan dan lebih penting dibandingkan bertambahnya ilmu. Karena tujuan kita belajar dan menimba ilmu agama adalah untuk mengamalkannya. Dan pengamalan itu bagian daripada pengulangan ilmu yang kita dapatkan. Maka terus diulang, terus dipelajari, terus diingat. Ini akan mendatangkan manfaat kepada kehidupan kita. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu urgensi juga dalam mempelajari, mengingat iman kepada hari akhir, karena iman kepada hari akhir ini memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan seorang hamba dalam hal beramal saleh. Orang yang ingat kematian, dia akan dianugerahi 3 perkara. Orang yang selalu ingat kematian, dia akan dianugerahi 3 perkara. Berbeda dengan orang-orang yang lupa akan kematian, lupa akan hari akhir, lupa akan hari kiamat. Untuk orang-orang yang ingat kepada kematian, hari akhir, hari pembalasan, dia akan dianugerahi oleh Allah Ta'ala 3 perkara. Yang pertama, sering bertaubat. Yang kedua, semangat dalam beribadah. Dan yang ketiga, merasa qanaah dengan dunia. Tidak tamak. Ya. Dia akan sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak tahu kapan ajalnya dicabut. Dan perkara hari akhir adalah hal-hal yang gaib, yang tidak satupun mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buah daripada iman kepada hari akhir membuatnya semangat ibadah untuk memperbanyak bekal. Karena salah satu fenomena atau peristiwa yang pasti terjadi dan pasti dilewati setiap hamba adalah mizan, timbangan. Yang mana pada saat itu amal baik dan amal buruk manusia akan ditimbang. Tatkala amal baik lebih berat, maka dia akan beruntung. Ya. Dan kebalikannya, orang yang timbangan buruknya lebih berat, maka dia akan merugi. Untuk itu dia semangat beribadah untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan hari tersebut. Kemudian dia akan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dia akan mencari harta dengan cara yang halal, meskipun sedikit, tapi dia akan qanaah. Ini para hadirin, 3 anugerah yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat hari kiamat. Maka penting sekali kita mempelajari hari kiamat. Bukan hanya sebagai wawasan baru. Kalau bisa ada buku khusus yang berbicara tentang huru-hara hari kiamat, kita buka, kita baca. Itu sebagai pengingat. Seandainya kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan terhimpit, bisnis sedang susah, kemudian ada godaan-godaan untuk melakukan transaksi yang tidak dibenarkan syariat, ngapain seperti itu? Seperti ini saja. Ya. Ini hasilnya lebih menggiurkan. Ketika kita dalam keadaan-keadaan tersebut, buka peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, buka tentang kematian, maka pada saat itu kita akan menghentikan semua aktivitas yang mengarah kepada kemaksiatan. Karena yang akan terjadi
itu amat sangat mengerikan bagi hamba-hamba atau manusia-manusia yang banyak melakukan kemaksiatan saat hidup di dunia. Maka penting sekali untuk mempelajari bahkan terus mengulang. Baik, para hadirin, berbicara tentang iman kepada hari akhir, maka ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang alam barzakh. Yang kedua, pembahasan tentang hari kebangkitan dan kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Seperti apa saja? Setelah manusia dibangkitkan, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu manusia menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada telaga Nabi, kemudian ada hisab, ada mizan, ada sirat, dan yang semisalnya. Ada qisas. Ini pembahasan yang kedua, pembahasan setelah hari kebangkitan. Dan yang ketiga, pembahasan surga dan neraka. Jadi, kalau kita berbicara tentang hari kiamat, tidak lepas dari 3 pembahasan tadi. Alam barzakh, kemudian setelah kebangkitan, dan yang ketiga, surga dan neraka. Tapi wallahu ta'ala alam bishawab, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mungkin berkaitan dengan alam barzakh. Mengapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa alam barzakh atau dalam bahasa lainnya alam kubur awwalu manzilin min manazilil akhirah, itu merupakan tempat persinggahan pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min. Jika seseorang selamat di alam barzakh, maka kejadian yang setelahnya mudah baginya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Barang siapa yang tidak selamat di alam barzakh, maka yang setelahnya jauh lebih susah dan lebih sulit. Nah, untuk itu yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan alam barzakh. Mudah-mudahan ada suatu waktu dan kesempatan kita bisa membahas poin-poin yang lainnya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang alam barzakh, ada pula yang menyebutkan alam kubur. Meskipun tidak berarti orang yang menemui alam barzakh itu harus dikubur. Ada sebagian yang mungkin berpendapat agar bisa terbebas dari alam barzakh itu dengan cara membakar diri. Kemudian debu atau abu dari tubuhnya ditebarkan di laut agar terbebaskan dari alam barzakh. Yang di sana ada kejadian apa? Fitnah kubur, azab kubur, dan semisalnya. Maka tentunya ini tidak benar. Kenapa disebut dengan alam kubur? Karena kebanyakan yang meninggal dunia dikubur. Meskipun orang yang tidak dikubur pasti juga akan menemui yang namanya alam barzakh. Karena alam barzakh itu sesuatu yang gaib, yang tidak bisa disamakan dan diserupakan dengan kehidupan dunia. Dan alam barzakh, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, merupakan persinggahan pertama. Dikisahkan oleh Hani Maula Utsman. Ketika Utsman melewati sebuah kuburan atau berdiri di tepi kuburan, beliau menangis hingga janggutnya basah. Kemudian ditanya, ya, engkau ketika disebutkan tentang surga dan neraka, fala tabki wa tabki min hadza? Ketika disampaikan kepadamu tentang surga neraka, engkau sama sekali tidak menangis, tapi menangis karena sebab kuburan. Maka beliau mengatakan, ya, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau menyebutkan alasannya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah." Kuburan itu persinggahan pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Ketika kita selamat di alam barzakh, maka setelahnya akan lebih mudah. Dan apabila tidak selamat, setelahnya akan lebih sulit. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qad illa al-qabr afdha'u min." Aku tidak pernah melihat sesuatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan, alam kubur. Bukan kuburannya yang di atas, ya.
Karena kalau seandainya kita melakukan proses penguburan, bentuk-bentuk kuburan sesuai dengan tuntunan dan syariat agama, insya Allah tidak mengeringkan untuk dilihat. Ya, bentuk-bentuknya rata, sebagaimana yang mungkin sempat dilihat di kuburan Baqi, ya kan, rata seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah apa yang terjadi di alam barzah, dan itu perkara yang gaib. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berdasarkan hadis di atas dapat dipahami makna barzah itu artinya perantara. Ya, perantara antara kehidupan dan hari kebangkitan. Antara kehidupan dan hari kebangkitan. Baik. Seperti yang dikatakan tadi, memang alam barzah disebut dengan alam kubur. Tapi bukan berarti yang tidak dikubur tidak menemui alam barzah. Ya, ada seseorang yang waliyadzubillah, semoga kita dilindungi dari segala macam musibah, meninggal karena terbakar, meninggal karena dimakan binatang buas. Kan daging-dagingnya menyatu dengan tubuh binatang buas. Apakah dia bebas dari alam barzah? Tidak. Alam barzah itu perkara gaib yang tidak bisa disamakan dengan kehidupan dunia. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara di alam barzah itu ada 4. Apa saja yang terjadi di alam barzah itu ada 4. Yang pertama, kegelapan kubur. Yang kedua, himpitan kubur. Yang ketiga, fitnah kubur. Dan yang keempat, azab dan nikmat kubur. Ini 4 poin pembahasan yang ada di alam barzah. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah taala, yang pertama, di alam kubur atau alam barzah itu gelap. Gelap. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan atau meriwayatkan, anna imra'atan sauda kanat taqummul masjid. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita berkulit hitam yang suka biasa membersihkan masjid. Suatu hari Nabi SAW tidak pernah menemukannya atau tidak menemukannya. Maka beliau mengatakan atau bertanya kepada sahabatnya, di mana keberadaan wanita tersebut? Maka dikabarkan bahwa wanita tersebut telah meninggal dunia. Afala kuntum adantumuni? Kenapa kalian tidak menyampaikannya kepadaku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk ditunjukkan di mana kuburannya, dan di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah dan berkata, Inna hadhil qubur mamlu'atun zulmah ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Jadi alam kubur itu gelap, ya. Alam kubur itu gelap. Wa innallaha azza wa jal yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala meneranginya dengan salatku, ya, maksudnya salat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas mereka. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa Nabi mendoakan Abu Salamah dengan doa, Allah maghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan, ya. Ampunilah kami dan dia wahai rabbal alamin, lapangkanlah kuburannya dan berilah cahaya baginya di kuburnya. Jadi asalnya kuburan itu gelap, tapi ada amalan-amalan yang bisa menjadi sebab kuburan kita menjadi bercahaya. Apa di antaranya? Dalam hadis sebutkan as-salatu nur. Salat itu cahaya. Memberikan cahaya baik itu di alam barzah atau juga nanti saat kita melewati sirat. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa sirat itu ya ibaratnya seperti jembatan, ya. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada silet atau pedang,
menggelincirkan, kemudian dalam keadaan gelap gulita. Namun akan menjadi terang benderang bagi hamba-hamba yang beramal saleh, di antaranya adalah menjaga salatnya. Seseorang yang menjaga salatnya. Baik, itu keadaan yang pertama di alam kubur. Asalnya penuh dengan kegelapan. Kemudian yang kedua, dhaqtah. Dhaqtah itu artinya himpitan. Nah, saat di alam barzah seorang akan merasakan himpitan. Inna lil qabri dhaqtah walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad ibn Mu'adz. Sungguhnya pada alam kubur itu ada himpitan. Seandainya orang selamat, niscaya yang akan selamat pertama adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz seorang sahabat. Dan dalil ini menunjukkan bahwa siapapun yang meninggal dunia dan masuk ke alam kubur, mau mukmin atau tidak, merasakan himpitan. Merasakan yang namanya himpitan. Ya. Namun berbeda keadaannya antara yang mukmin dan kafir. Bagi orang yang mukmin itu seperti penggugur dosa. Tapi bagi orang-orang yang kafir, dia adalah azab bagi mereka. Baik. Dalam hadis disebutkan kondisi himpitan yang akan dirasakan oleh orang kafir. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kuburannya dihempitkan baginya hingga menghipitlah tulang rusuknya. Itu yang dirasakan oleh orang kafir. Sama-sama merasakan himpitan, namun bagi orang kafir itu ada sebuah siksaan. Yang pertama, gelapnya alam kubur. Yang kedua, dhaqtah, himpitan. Dan itu keadaan yang dirasakan setiap yang masuk ke dalam alam barzah atau alam kubur. Kemudian yang ketiga adalah fitnah kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Fitnah yang dimaksud adalah pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Fitnah kubur berbeda dengan azab kubur. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Ya. Pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Nah, di sini berbeda keadaan setiap manusia yang ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kondisi orang beriman bagaimana? Disebutkan dalam sebuah hadis, idza qubiral mayyitu aw qala ahadu atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihim al munkar wal akhar an nakir. Apabila mayat atau salah seorang di antara kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Wallahu ta'ala apa yang dimaksud dengannya. Salah satunya Munkar dan yang lain An-Nakir. Apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan bertanya. Dan itulah yang dimaksud dengan fitnah kubur. Pertanyaannya adalah, Man Rabbuka? Wa ma dinuka? Wa man nabiyyuka? Nah, keadaan orang yang beriman, Nabi mengatakan, Idza uqidal mu'min fi qabrihi utiya thumma syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika qauluhu yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Ketika seorang mukmin telah didudukkan di dalam kuburnya dan didatangi oleh kedua malaikat tadi dan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan serupa, maka dia akan menjawab, aku bersaksi tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Maka itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat, yaitu tatkala seorang beriman mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Kemudian pada saat itu terdengar suara yang menyeru. Ketika dia bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar suara yang menyeru, Sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah wa albisuhu minal jannah fayatihi min ruhiha wa tibiha. Benar apa yang dikatakan oleh hambaku, hamparkan permadani untuknya di surga, bukakan baginya pintu-pintu surga dan berikan kepadanya pakaian surga. Maka sampailah kepadanya dari angin surga serta wanginya. Dia bisa mencium bau surga. Ditampakkan baginya surga. Kemudian lalu datang sosok laki-laki yang rupawan, berpakaian indah, beraroma wangi untuk menemaninya.
Kemudian ditanya, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka wajhu yaji'u bil khair fayaqulu ana amaluka salih. Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Siapa engkau? Maka dia menjawab, aku adalah amal solehmu yang akan menemaninya hingga ditegakkannya hari kiamat. Nah, ketika seorang mukmin merasakan kenikmatan, ditampakkan surga, mencium aroma surga yang begitu wangi, apa yang diucapkan? Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, segera tegakkan hari kiamat. Ingin segera tegak hari kiamat agar bisa mendapatkan kenikmatan surga. Oleh karena itu tadi, alam barzah adalah tempat persinggahan pertama. Kalau selamat, setelahnya akan lebih mudah. Namun berbeda dengan kondisi orang munafik. Dia juga akan mendapatkan fitnah kubur. Akan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan atau siapa nabimu. Maka dia mengatakan, la andri. Aku tidak tahu. Sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, niscaya aku pun mengatakannya. Dan ini menunjukkan bahwa jawaban pada alam barzah itu bukan berkaitan dengan hafalan dan pengetahuan, tapi berkaitan dengan keimanan. Oleh karena itu Nabi menyatakan kondisi orang munafik. Orang munafik bisa mengucapkan syahadat lancar sekali. Apalagi hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan bisa saja mereka hafal Al-Quran. Mungkin mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Mungkin terkadang mereka sholat berjamaah bersama Nabi dan kaum muslimin. Tapi ternyata di antara keadaan yang sangat menyakitkan hati mereka, ketika di alam barzah mereka tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ini menandakan bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut berdasarkan keimanan, bukan hafalan. Yang pada akhirnya thumma yudrabu bi bitraqatin min hadid darbatan baina udhunayhi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ila thaqalain. Lalu orang itu dipukul dengan besi sehingga ia berteriak-teriak dengan suara yang terdengar oleh makhluk yang berada di sekelilingnya selain jin dan manusia. Oh, berdasarkan hadis ini, binatang mendengarkan azab yang didapati dan dirasakan oleh manusia di alam kubur. Ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya itu, Nabi bersabda, akhirnya ada yang menyeru, orang ini telah berdusta, hamparkan untuknya perbanan dari neraka, bukakan baginya pintu-pintu neraka. Kemudian dia rasakan hawa panasnya, datang seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian buruk, berbau busuk, dan mengatakan, saya adalah amal burukmu. Dan ia mengatakan, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu, ketika sudah tidak selamat di alam barzah, maka yang datang setelahnya akan lebih susah. Ini para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang kafir? Apakah orang kafir juga mendapatkan fitnah kubur? Perlu nggak ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka? Ada khilaf di kalangan ahli ilmu, namun wallahu taala misal, yang lebih kita condong kepadanya adalah bahwa mereka tetap ditanya tentang fitnah kubur sebagai penegakan hujjah bahwa tidak ada agama yang benar kecuali agama Allah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak ada Nabi yang patut untuk diikuti dan dicontoh melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis di atas juga sebagai dalil bahwa azab dan nikmat kubur benar adanya. Azab dan nikmat kubur benar adanya. Dikuatkan lagi dengan beberapa hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha, falaula alla tadafanu la da'awtullah an yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u min." Sungguhnya umat ini diuji di kuburannya. Maka kalau bukan karena khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Jadi Nabi khawatir yang membuat kita tidak mau saling menguburkan.
Ketika ada yang meninggal, nggak mau. Kalau bukan karena kekhawatiran tersebut, Nabi akan berdoa agar kita bisa mendengarkan siksa kubur sebagaimana Nabi juga pernah bisa mendengarkannya. Baik. Kemudian ada dalil yang lain yang menyatakan bahwa ada juga azab kubur. Itu kisah atau riwayat yang mengisahkan bahwa Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan dan mengatakan innahuma la yu'azzaban. Sesungguhnya 2 orang penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Mereka tidak diazab dengan perkara atau dosa yang dipandang besar oleh manusia. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama dia diazab kubur dengan namimah. Maka hati-hati dengan dosa namimah. Dosa namimah adalah dosa yang mendatangkan siksa kubur. Namimah artinya suka mengadu domba. Kemudian wa amal akhar fakana la yastatiru min bauli. Yang kedua adalah orang yang tidak bersih ketika buang air kecil. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, paling banyak dosa yang menyebabkan seseorang diazab di alam kubur adalah karena kencingnya yang tidak bersih. Nah, ini anak-anak, adik-adik mulai melatih diri. Ketika habis buang air kecil harus betul-betul bersih. Tidak bersih itu dosa. Dan wal'iyadzubillah bisa mendatangkan siksa kubur. Baik. Kemudian tadi disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan azab kubur kepada selain jin dan manusia. Keadaan orang munafik yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, "Tsumma yudrabu bi mitraqatin min hadid darbatan baina udhunai." Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi, dengan sekali pukulan di antara 2 telinganya, maka dia pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh orang-orang di dekatnya atau didengar oleh sesuatu yang di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Dalam hadis Aisyah Nabi bersabda, "Innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhul bahaim." Sungguhnya mereka diazab dengan azab yang didengar oleh malaikat, oleh binatang. Jadi binatang-binatang itu mendengar teriakan-teriakan, ya, teriakan-teriakan orang-orang yang diazab di alam kuburnya. Adapun dalil-dalil tentang nikmat kubur sudah kita sebutkan tadi, bagaimana kondisi orang yang beriman yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibentangkan kuburannya, dihamparkan perbadani dari surga, datang amalnya dengan wajah yang tampan, dengan bau yang wangi, ditampakkan baginya surga, bisa menghirup bau surga sehingga dia mengatakan, "Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat." Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah itu kejadian-kejadian setelah alam barzakh adalah hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan. Nanti manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan bahwa manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya saat mati, saat meninggal dunia. Bagaimana keadaannya saat meninggal dunia, begitu pula keadaannya saat ia dibangkitkan. Ketika dia meninggal dunia dalam keadaan bersujud dan ibadah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu akan menjadi tanda husnul khatimah, dan dia akan dibangkitkan berdasarkan keadaan tersebut. Ya. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian saat manusia telah dibangkitkan, seperti dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian nanti ada telaga Nabi, yang mana seseorang yang meminum air dari telaga Nabi, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan orang-orang yang terhalang dari meminum telaga Nabi adalah mereka-mereka yang berbuat atau melakukan sebuah ibadah yang tidak ada tuntunan dan contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kemudian juga ada hisab dan ada juga qisas. Apa itu qisas? Balasan atas tindak kezaliman yang dilakukan ketika hidup di dunia. Nabi SAW bersabda, "La tu'adduna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqad lisyatil jalha min asyatil qarna." Sungguhnya semua hak akan dikembalikan
kepada pemiliknya pada hari kiamat. Yang merasa pernah berbuat zalim, segera minta maaf, kembalikan hak-haknya sebelum tegak hari kiamat. Semua hak akan dikembalikan kelak pada hari kiamat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kambing yang tidak bertanduk, yang ketika di dunia sering diseruduk oleh kambing yang bertanduk, di hari kiamat nanti akan terbalik. Akan ditegakkan kisos, akan ditegakkan keadilan. Ini binatang, lantas bagaimana dengan manusia? Maka yang punya kesalahan baik karena perkataan atau perbuatan, segera minta halal pada hari ini, jangan tunggu besok. Sebelum datang hari yang tidak bermanfaat, harta, benda, perhiasan. Yaitu ketika seorang meninggal dunia atau tegaknya hari kiamat. Dan yang lainnya adalah mizan, qantarah. Kemudian pembahasan ketiga adalah tegaknya atau pembahasan tentang surga dan neraka. Nah, itulah berkaitan dengan hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Berdasarkan pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW dalam hadis ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.